lagi. Perkenalkan, nama saya Made Supanda. Saya dari SMA Negeri 2 Dejabula. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Angkatan 3 tahun 2021, program studi fisika. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, selamat Pagi, pagi. Pak. Jadi untuk hari ini kita akan mulai lagi pertemuan yang kedua terkait materi fluida statis. Jadi kemarin ada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas mengenai tekanan hidrostatis. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi hukum Pascal dan hukum Archimedes. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, jadi kita doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Udah? Oke, coba Dani cari memimpin doanya sebelum kita mulai. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Jadi kan dulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Jadi kita sama-sama sudah dengarkan lagu Seraya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, saya akan adakan pre-test dulu. Silakan, linknya sudah saya kirim di kolom chat di Google Meet. Silakan kalian kerjakan dulu. Saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan itu. Setelah selesai, baru kita akan masuk ke materi mengenai hukum Archimedes dan hukum Pascal. Jadi ini ya, ini adalah soal pre dan post testnya. Akan dikerjakan dulu. Isi namanya, isi kelas, kita tunjukkan. Isi nama, isi kelas. Setelah itu klik berikutnya. Saya contohkan seperti ini. Ya. Kelas 11 IPA 1. Nah, itu klik berikutnya. Nah, sini ada soalnya, silakan dipilih saja salah satu jawaban yang benar.
adalah soal bentuk pilihan ganda. Nah, soal nomor 1 jawabannya misalnya A ya A, kalau yang nomor 2 ya B ya B, B. Setelah itu baru kirim. Sudah kelihatan screen saya materinya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Sudah, Jadi untuk Pak. hari ini kita akan mulai dengan hukum Pascal dan hukum Archimedes. Kemarin kita sudah pernah bahas mengenai apa tekanan hidrostatis. Jadi ada yang masih ingat apa itu tekanan hidrostatis? Kalian masih ingat enggak apa itu tekanan hidrostatis? Kanan, ya, Pak. Ada? Apa Pak? Coba Siap. coba sampaikan. Yang masih ingat coba sampaikan. Saya masih ingat apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Ya, jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan pada fluida yang diam. Jadi fluida yang diam itu juga menghasilkan tekanan. Jadi tekanan hidrostatis ini bergantung pada kedalaman dan massa jenis fluida. Semakin dalam posisi benda dari permukaan zat cair, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Nah, selanjutnya, kita langsung ke materinya. Silakan perhatikan gambarnya dulu. Mengapa kapal yang terbuat dari baja dengan berat ribuan ton bisa mengapung di atas air? Apa yang menyebabkan benda itu bisa mengapung di atas air? Kira-kira dari ilustrasi gambar itu ada enggak yang bisa menjelaskan kenapa kok bisa kapal itu terapung? Karena Pak. Ya. Susan Anjani. Kapal tersebut bisa mengapung karena adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung. Benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang sehingga benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Ini juga. Nah, ini ada satu permasalahan lagi. Jadi, ada sebuah fenomena. Jadi, fenomena ini adalah laut mati. Pernah dengar laut mati? Jadi, kalau kalian browsing di internet, coba cari laut mati. Ada videonya. Jadi, di laut mati ini, semua yang dimasukkan ke dalam laut terapung. Jadi, kalau orang di sini terapung dia, tidak ada tenggelam. Kalau di laut biasa kan bisa tenggelam, kita berenang dulu. Kalau ini tidak, langsung terapung. Ini laut mati. Nah, pertanyaannya adalah, jadi mengapa sebuah benda lebih mudah mengapung di air laut, misalnya ya, di air asin atau air laut dibandingkan dengan air tawar? Nah, kemarin pun kita sudah praktikum. Jadi awalnya itu air biasa, dimasukkan garam sedikit demi sedikit, jadi 1 sendok, 2 sendok, 3 sampai dan 5. Maka ada perubahan, yang telur awalnya berada di bawah, tiba-tiba mengapung. Nah, pertanyaannya adalah, terkait dengan praktikum kemarin ini, mengapa benda itu lebih mudah mengapung di air laut atau air asin daripada di air tawar? Nah, selanjutnya adalah, saya ada simulasi. Jadi ada simulasi PhilLab dari Kemendikbud. Jadi ini untuk membuktikan saja, untuk memperlihatkan bahwa ada proses benda terapung, tenggelam dan melayang. Jadi sekarang saya sampaikan dulu. Nah, ini adalah simulasinya. Jadi perhatikan. Jadi ketika dimasukkan ke dalam air, jadi posisi seperti ini ya. Kita masukkan ya. Masukkan. Nah, kayunya terapung. Nah, perhatikan yang ada di samping, ini adalah perhitungannya. Gaya Archimedesnya adalah 2597 Newton. Gaya beratnya lebih kecil, sama ya. Jadi volume tercelup, volume terapung. Jadi ini benda dalam keadaan terapung. Ini bisa kita lihat dari di sini. Ada yang muncul di atas permukaan air, itu dikatakan terapung. Nah, bagaimana kalau kita gunakan minyak? Nah, lebih banyak yang tenggelam. Jadi yang muncul ini lebih sedikit. Bagaimana kalau kita gunakan madu? Nah, yang muncul lebih banyak. Nah, itu artinya
ada sesuatu yang berpengaruh di sana. Jadi ada besaran yang berpengaruh di sana. Mengapa kayu dengan volume yang sama pada fluida yang berbeda itu beda-beda kondisinya. Nah selanjutnya, ini segala pemahaman saja. Nah jadi kalau kalian baca-baca lagi, jadi saya sampaikan sedikit saja sebelum kita diskusi. Jadi UKBM juga sudah saya berikan kemarin, kita diskusikan. Jadi silakan untuk hari ini. Jadi ini adalah hukum Pascal ya. Hukum Pascal itu adalah ditemukan oleh Blaise Pascal. Jadi ini adalah ilmuwannya. Jadi dari Prancis, dia lahir 1623. Jadi dia menggunakan percobaan Torricelli. Jadi hingga ditemukannya hukum tekanan zat cair atau hukum Pascal. Jadi ini sebagai hukum Archimedes. Apa bunyi hukum Pascal? Bagaimana perumusannya? Silakan kalian diskusikan di UKBM-nya. Ntar kita presentasikan hasilnya. Terus bagaimana dengan hukum Archimedes? Apa itu gaya Archimedes? Jadi tadi juga sudah sampaikan, hukum Archimedes itu adalah istilahnya bisa dikatakan sebagai gaya angkat. Jadi ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam sebuah fluida, entah itu air, entah itu madu, entah itu minyak dan sebagainya, maka benda itu akan mengalami gaya angkat. Jadi besarnya, berapa besarnya, bagaimana perumusannya, silakan kalian diskusikan di UKBM. Nah, jadi UKBM dikerjakan adalah dari hukum Archimedes dan hukum Pascal. Silakan jawab pertanyaan itu, sebentar kita akan diskusikan satu persatu. Bisa dipahami dulu? Bisa, Pak. Bisa, oke. Jadi saya berikan waktu 20 menit untuk diskusi. Silakan kalian boleh diskusi dari sekarang. Perkenalkan, kami dari kelompok Newton akan mempraktekkan dan menyimpulkan besaran hukum Archimedes dalam peristiwa tenggelam, terapung, dan melayang pada telur dengan menggunakan hukum Archimedes. Sekian dari penjelasan kami akan lanjutkan pengerjaannya.
kira-kira dari 4 kelompok ini yang mana sudah siap presentasi? Yang sudah siap presentasi kelompok apa? Ini kelompoknya Newton. Jadi ada Triayanti, ada Arsinta Dewi, ada Priyandani, Sukma Dewi, Dewi Lerasanti, dan Susan Arniani. Jadi ini hasilnya. Nah, silakan bisa dipresentasi. Om Swastiastu, saya mewakili kelompok Newton. Di sini saya akan mempresentasikan percobaan konsep tenggelam, melayang, dan terapung pada telur dengan menggunakan hukum Archimedes. Hasil pengamatan yang kami dapatkan yaitu yang pertama, percobaan dengan menggunakan garam dapur. Pada saat garam pertama, hasilnya tenggelam, telur masih tenggelam. Pada garam kedua, telur sudah mulai melayang. Garam ketiga, telur sudah melayang. Dan garam keempat, telur sudah mulai terapung. Pada garam kelima, telur sudah terapung. Pada percobaan dengan menggunakan gula pasir, pada gula pasir pertama, telur masih tenggelam. Pada gula pasir kedua, telur sudah mulai melayang. Pada gula pasir ketiga, telur melayang. Gula pasir keempat, telur sudah mulai terapung, dan gula pasir kelima, telur terapung. Dari data analitis data. Dari data percobaan tersebut, apa yang bisa disimpulkan? Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa semakin banyak gula dan garam yang ditambahkan, maka telur akan terapung karena jenisnya. Dan yang kedua, tuliskan persamaan konsep fisika dalam kondisi benda tenggelam, terapung, dan melayang. Hukum Archimedes menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung. Akibat adanya gaya angkat ke atas, benda yang ada di dalam fluida beratnya akan berkurang sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Analisis data ketiga. Mengapa jika semakin banyak garam atau gula ditambahkan, telur akan mengapung? Karena garam dan gula memiliki massa jenis lebih tinggi daripada air tawar. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Jadi untuk semua kelompok itu sudah presentasi. Jadi kemarin kita sudah lakukan praktikum untuk Archimedes. Ya sudah semua bagus sekali semua masing-masing kelompok. Jadi sudah presentasi datanya, masuk kesimpulannya sudah. Jadi saya simpulkan di akhir saja. Jadi kemarin kita lakukan percobaan ini. Jadi tujuannya adalah mengetahui untuk posisi benda terapung, melayang, dan tenggelam. Nah kemarin kita sudah praktikum. Jadi ini sudah ada dasar teorinya, yaitu hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes menyatakan bahwa jika suatu benda diciptakan dalam saat cair, maka benda akan mendapatkan gaya ke atas. Jadi besarnya sama dengan berat benda saat cair yang dipindahkan, atau besarnya sama dengan massa atau volume benda yang tercelup. Jadi secara matematis ini disampaikan seperti ini. FA ini F kecil sebenarnya, rho G V. Ini rho masih jenis saat cair, G ini gravitasi, V adalah volume benda yang tercelup ke dalam saat cair. Nah, di samping itu juga, jadi gaya Archimedes itu juga bisa dicari dengan ini. Jadi FA itu sama dengan gaya benda di udara dikurang dalam berat benda di fluida. Jadi ini juga rumus yang berbeda, bisa nanti dicari dalam literatur. Nah, kemarin hasilnya seperti ini. Jadi saya suruh tuliskan dalam seperti ini. Di masing-masing kelompok masukkan 1 garam dapur secara perlahan-lahan, 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok sampai 5 sendok. Jadi perhatikan apa yang terjadi. Jadi dari kelompok yang sudah presentasi tadi, jadi kita dapatkan hasil yang berbeda juga. Ada yang di 2 sendok sudah terapung, ada yang baru di 4-5 yang baru terapung. Nah kalau di sini itu hasilnya sama tergantung dari
banyaknya air yang digunakan. Kalau airnya sedikit ya semakin cepat dia mengapung. Kalau airnya banyak ya semakin banyak kita tambahkan gula atau garam baru dia bisa mengapung. Jadi sudah sampaikan tadi. Nah, dari hasil percobaan tersebut apa yang saya simpulkan? Jadi teman-teman teman-teman yang tadi di kelompok itu, di kelompok yang berbeda 4 ini sudah menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah ketika ditambahkan garam atau gula, maka air itu telur itu awalnya tenggelam, itu akan melayang sampai akhirnya dia terapung. Nah, bagaimana kondisinya kalau tenggelam, terapung dan melayang? Persamaannya adalah tadi sudah sampaikan juga masing-masing kelompok bahwa ketika benda tenggelam, maka massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis fluida. Jadi itu akan tenggelam, tambahkan lagi garamnya sehingga dia melayang, maka bisa dikatakan dalam kondisi seperti itu bahwa massa jenis fluida itu sama dengan massa jenis benda. Jadi sehingga dia terapung, melayang. Terus tambahkan lagi garam dan gula sehingga pada sendok keempat dan kelima, maka ditemukan bahwa telur ayam itu terapung. Itu menyatakan bahwa terjadi perubahan. Jadi ada yang suatu besarnya merubah di sana. Jadi apa yang berubah? Itu massa jenis fluidanya berubah. Jadi dia lebih besar daripada massa jenis bendanya. Jadi ketika massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda, maka benda itu akan terapung. Jadi kesimpulannya adalah ini. Jadi kenapa semakin banyak garam dan gula ditambahkan, telur akan mengapung. Tadi juga sudah disampaikan dalam presentasi kelompok yang tadi. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa semakin banyak jika ditambahkan garam dan gula semakin banyak, maka massa jenis dari fluida akan berubah. Jadi bisa berubahnya seperti apa? Jadi berubahnya semakin besar. Jadi massa jenisnya akan semakin. Secara kualitatif bisa kita lihat tadi dari hasil percobaan itu telur itu mengapung. Itu menandakan secara kualitatif bahwa massa jenis fluida atau air itu berubah menjadi lebih besar. Jadi awalnya itu tenggelam telurnya, ditambahkan terus menjadi terapung, melayang, ditambahkan terus lagi menjadi terapung. Itu menandakan secara kualitatif bahwa massa jenis fluida atau air itu berubah. Jadi semakin tinggi sehingga lebih besar daripada massa jenis telur, sehingga telur bisa terapung. Jadi itu tadi percobaannya. Jadi Pak Kelompok sudah sampaikan dengan bagus sekali. Jadi untuk kelompok 4 kelompok ini sudah menyajikan data dengan bagus. Ini dukung Pascal. Jadi ini dongkrak hidrolik ya, dongkrak yang kecil yang tadi, permasalahan tadi. Ini gaya F1 yang diberikan, ini A1-nya, ini A2-nya, ini F2, ini hasilnya. Jadi kita berikan gaya tekan di sini dengan penampang A1. Jadi yang besar ini, penampang yang besar akan memberikan gaya F2. Nah, besarnya, jadi secara matematis itu. Nah, jadi ini adalah Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah dengan sama besar. Jadi, secara matematis itu dapat dituliskan seperti ini, P1 sama dengan P2. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi F1 per F2 sama dengan, atau ini kita gunakan diameter ya, D1 per D2 kuadrat. Jadi A ini adalah luas penampang. Jadi ini namanya ini sama ya, tekanan perbandingan antara F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi ketika kita gunakan ini misalnya 5 Newton, ini adalah 1 misalnya, penampang yang kedua itu ada 5, maka berapa besar F2? Jadi dengan ini, dengan dongkrak hidrolik yang tadi itu, ini kita bisa menghasilkan gaya yang lebih besar, gaya kedua. Jadi F1-nya yang kecil, maka F2 akan menghasilkan gaya yang lebih besar, tergantung luas penampang yang digunakan. Jadi itu soal nomor 1 seperti itu secara konsepnya. Nah, sebentar kita akan lihat dalam beberapa permasalahan fisika dalam perhitungan seperti apa besarnya, bisa kita lihat nanti. Nah, jadi ini ya secara konsep seperti ini juga bisa sampaikan bahwa P sama dengan E per A itulah konstan. Jadi seperti permasalahan tadi dengan dongkrak hidrolik itu,
Jadi ketika piston kecil diberi tekanan F1, maka akan menimbulkan gaya tekan sebesar F1 pada luas penampang A1 dan akan diteruskan sama besar dengan tekanan P2 pada piston besar yang mengakibatkan gaya angkat sebesar F2 pada luas penampang A2. Jadi ini. Nah, secara seperti akan lihat sebentar. Nah, misalnya ini ya. Jadi tadi masalah seperti itu. Jadi secara saya tunjukkan secara perhitungan, benar nggak dia lebih besar. Ini adalah contoh soal seperti ini. Sekarang kita mulai dengan contoh soal. Nah, ini udah. Nah, sekarang kita mulai dengan contoh soal hukum Pascal. Jadi, nah, perhatikan soalnya. Akan saya tekankan di sini lagi. Nah, jadi ada sebuah dongkrak hidrolik. Ini ya, dongkrak hidrolik dengan sistem terisolasi didesain untuk mengangkat sebuah mobil seperti gambar berikut. Perhatikan gambarnya. Inilah gambarnya. Jadi ini adalah luas penampang yang kecil. Ini adalah luas penampang yang besar. Jadi ini A1, ini A2. Jadi kondisi ada A1 lebih kecil daripada A2. Dengan perbandingannya adalah 1:5. Sesuai dengan kondisi. Nah, pertanyaannya adalah kalian disuruh menentukan gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil dengan massa 800 kg dengan kecepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon watt. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bersama soal ini? Jadi tolong diperhatikan. Oke, kita mulai. Nah, jadi yang pertama kalian lakukan adalah silakan buat diketahui dulu seperti biasa. Ini adalah diketahui. Jadi buat diketahui besaran yang diketahui dalam soal itu apa. Karena ketika kalian tidak bisa membuat besaran yang diketahui di sana, tidak bisa memetakan besaran-besaran apa saja yang diketahui, saya pastikan kalian tidak akan bisa mengerjakan soal fisika. Silakan ketika membaca soal fisika, pahami apa yang diketahui, besaran-besaran apa yang diketahui, dan besaran apa yang ditanyakan. Dari sanalah kita bisa menentukan persamaan apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi yang tadi sudah jelas ya, tadi yang diketahui itu adalah penampangnya, ada A1, A2, bandingnya 1:5, massanya 800 kg, dengan gravitasinya adalah 10 meter per sekon watt. Ditanyakanlah gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil. Jadi tanyakan adalah gaya pada gaya pada penampang yang lebih kecil atau A1. Ini. Jadi gaya pada penampang A1 berapa besar? Ini. Jadi inilah yang akan kita cari sebentar. Sekarang kalian suruh perhatikan gambarnya. Coba kita next lagi. Ini gambarnya. Jadi ada sebuah mobil ditaruh di sini. Nah, sekarang kalau kita uraikan gaya-gayanya, sekarang kita naik dulu. Ya. Jadi ada seperti ini ya. Saya gambarkan secara sederhana. Inilah F1, inilah A1, terus ini adalah ada beban mobil yang tadi dengan masanya adalah 800 kg. 800 kg. Ini ya. Sekarang perhatikan, ini ada A1, ini adalah A2. Maka di sini pasti ada F2. Jadi berapa besar F1-nya yang diperlukan biar bisa mengangkat beban seberat ini.
Jadi kita uraikan di sini, inilah masanya, berarti inilah W. W sama dengan M kali G. Oke, berat ya. Jadi besarnya F2 yang diperlukan untuk mengangkat beban atau mobil ini adalah seharusnya sebesar sama dengan berat mobil itu sendiri. Jadi gaya angkat yang digunakan untuk mengangkat mobil itu harusnya sebanding atau sama atau lebih besar dari berat mobil. Ini minimal sama, sehingga F2 itu adalah sama dengan W atau M. Sampai di sini. Nah, selanjutnya setelah ini, nah, kita uraikan lagi, baru kita gunakan persamaan hukum Pascal. Jadi ini adalah hukum Pascalnya, P1 dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi dengan perbandingannya adalah A1 banding A2 sama dengan 1 banding 5, atau bisa juga tulis seperti ini, A1 per A2 sama dengan 1 per 5, maka 5A1 sama dengan A2. Nah, bisa ditulis seperti itu. Jadi dari sini bisa kita lihat, bisa kita masukkan ya. Jadi kalau ini belum mengerti, saya jelaskan lagi. Perhatikan persamaan ini. Saya taruh di sini. F1 per A1. Perhatikan A1-nya berapa? Ini ya. Jadi dari sini bisa tulis seperti ini. Ini A1 sama dengan F2 per A2. Nah, A2 ini bisa kita substitusi ke sini. Nah, ini kita ganti. Sehingga sama jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2-nya ini adalah 5A1. Nanti kita lihat 5A1. Ya. Jadi F1 sama dengan, kita kali silang, ini bawah ke sini ini dikali silang, sehingga F2 per 5A1 kali A1. Karena ini sama, bisa kita hilangkan, sehingga F1 sama dengan F2 per 5. Oke, di sini. Berapakah F2-nya? F2-nya adalah M kali G. Nah, jadi M kali G ya ini massa dikali gravitasi. 800 kali 10 itu sama dengan 8000. Maka 8000 dibagi 5 itu adalah 1600 Newton. Jadi besarnya gaya minimal yang digunakan untuk bisa mengangkat mobil seberat 800 kg adalah 1600 Newton. Jadi inilah besarnya F. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana kita bisa menggunakan persamaan hukum Pascal dalam beberapa fenomena turbulensi. Iya, jadi gaya yang diperlukan dengan mobil sebesar 1600 Newton. Dari sini sampai di sana bisa dipahami dulu? Bisa, Pak. Bisa? Pak. Saya. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya. Dah. Oke. Kalau enggak, nah sekarang tadi di awal, nah dari di awal sebelum kita mulai, nah ini ada permasalahan seperti ini. Nah ini mirip dengan apa namanya? Ini salah ya, di air laut maksudnya di air asin dibandingkan dengan air tawar. Sudah saya sampaikan juga. Jadi tadi kan ada beberapa jawaban terkait dengan ini. Nah kira-kira sekarang bisa disimpulkan enggak?
Mungkin Telur- banyak gula dan garam yang ditambahkan, maka telur akan terapung karena perbedaan masa jenis. Ya, tadi karena ada perbedaan masa jenis. Dari percobaan yang sudah disampaikan dan sudah dipresentasikan tadi bahwa air akan berubah masa jenisnya ketika ditambah dengan garam ataupun gula, sehingga telur yang tadinya tenggelam itu menjadi terapung. Nah, ini terkait dengan pertanyaan ini, mengapa sebuah benda bisa lebih mudah mengapung di air asin daripada air tawar? Ya karena masa jenisnya beda. Jadi masa jenis air laut itu berbeda dengan masa jenis air tawar. Jadi masa jenis air asin lebih besar daripada masa jenis air tawar. Ini bisa kita lihat di mana? Tadi pun sudah dibuktikan dengan percobaan tadi, bahwa tadi tambahkan garam, maka telurnya akan tiba-tiba perlahan-lahan akan mengapung. Itu menandakan bahwa ada perubahan masa jenis dari air tawar dan air asin, sehingga lebih mudah benda itu mengapung di air asin daripada di air tawar. Jadi percobaan pun seperti itu sudah sampaikan tadi. Nah, sampai sejauh ini, ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan diskusi tadi? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Tidak ya? Ya, nanti untuk pemahaman lebih lanjut lagi, silakan lanjutkan. Tadi kan belum selesai itu KBM-nya. Jadi baru pertanyaan 1 dan bagian 1 dan 2, bagian 3-nya silakan lanjutkan nanti di rumah untuk diskusinya. Jadi untuk diskusi selanjutnya silakan didiskusikan tugasnya lagi terkait dengan UKBM itu. Terus untuk pertemuan minggu depan, jadi kita akan masih bahas materi hukum Pascal. Tadi masih belum sampai pada penerapannya. Kita belum bahas soal-soalnya seperti apa. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi mengenai hukum Pascal dan Archimedes. Nah, 2 minggu lagi kita akan ke hukum viskositas dan kapilaritas. Nanti kita masuk ke materi yang baru. Jadi untuk tugasnya silakan kalian selesaikan UKBM yang ada, yang belum terselesaikan. Habis itu kalian diskusikan. Jika memang perlu diskusikan, nanti kita diskusikan sama-sama. Jika ada yang belum dimengerti, silakan bisa hubungi saya. Nanti saya selalu di sekolah. Memang perlu kita ke sekolah sama-sama, kita diskusikan di sekolah. Jadi kalau memang tidak ada kendala jaringan dan sebagainya, jadi saya tunggu di sekolah. Kita sepakati saja minggu depan atau sebagainya kita diskusi terkait dengan materi-materi di sekolah. Jadi untuk penilaiannya sendiri, nanti saya akan Google Post akan share linknya. Silakan dikerjakan juga. Untuk absensinya nanti silakan diisi bagian Google Form. Terus selanjutnya, sekali lagi kalau memang ada yang perlu didiskusikan, kalau bisa lewat online, silakan japri atau lewat WA. Kalau memang harus ketemu langsung, ya saya tunggu di sekolah. Sampai di sana bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Oke, jadi kalau sudah, jadi untuk saat ini, untuk hari ini kita bisa akhir sampai di sini. Sudah lebih jamnya ya. Jadi kita selesai jam 12, tapi jam 12.20 lewat 20 menit. Tidak apa-apa. Yang jelas satu keseluruhan sudah selesai. Jadi karena tadi kita awali dengan doa, mari kita tutup untuk pelajaran hari ini dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Tadi siapa yang memimpin doa? Aku, Pak, dah. Ya. Coba Susan memimpin doanya untuk kita selesai hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah, terima kasih untuk hari ini. Jadi kita lanjut lagi minggu depan. Jadi tetap jaga kesehatan. Pandemi belum berakhir. Jadi mudah-mudahan kita semua
selamat selama masa pandemi ini kita bisa bersama-sama dalam kelas lagi tatap muka. Jadi saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat siang dan terima kasih.